Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam ya. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Ini tadi saya barusan pulang dari janjian teman-teman ya. Aku itu pengen sekali masak opor, beli ayam, beli tahu, mumpung gak ada orang. Jadi majikan belum pulang ya, main ke Taichung, dan anak-anaknya juga kerja belum pulang. Jadi saya bisa bikin video di dapur teman-teman ya. Aku beli tahu sama ayam, besok pingin saya masak opor teman-teman ya, makan-makan sama teman-teman. Ini beli apa, santan, di janjian juga ada. Terus beli pisang, makanan hari-hari saya teman-teman ya. Pisang ini bagus buat kesehatan jantung, terus apa ini ya, untuk darah tinggi juga bagus. Jadi saya suka beli pisang Ambon. Nah, satu hari saya makan satu, kadang-kadang dua itu ya teman-teman ya. Beginilah sebagai TKW Taiwan teman-teman ya, kita harus bisa apa ya teman-teman, bisa pergunakan waktu sebaik-baik mungkin. Jadi maafkan saya bila saya itu jarang sekarang ini jarang bikin video di dapur ya, karena memang majikan sekarang udah tidak kerja lagi, dia setiap hari di rumah, dan saya nggak enak mau ngomong keras ya teman-teman ya. Kadang-kadang tuh dia bangunnya siang, takut ganggu tidurnya begitu teman-teman. Nah, ini sambil saya taruh di kulkas, jadi siapa tahu besok pagi saya ada kesempatan untuk masak ayam, jadi saya bisa masak. Ada kalau besok nggak bisa masak ya, kapan-kapan bisa masak ya teman-teman ya, karena saya masih ada kesempatan itu mana saya taruh ya, saya masih ada kesempatan itu 1 minggu tinggal di sini ya teman-teman ya. Bentar lagi saya pindah majikan tempat yang baru, dan doain saya teman-teman ya, semoga di majikan yang baru itu saya punya kesempatan yang lebih bagus lagi untuk membuat video dan menghibur teman-teman semua. Ini mau tak bawa ke kamar aja teman-teman. Iya teman-teman ya, jadi memang begini ya. Kirain nanti kalau Mak Jret ada pintu dibuka saya langsung lari teman-teman ya. Bukan begini ya teman-teman, saya mau bercerita nih. Memang sebagai seorang TKW itu memang harus benar-benar mempersiapkan mental, tenaga, fisik dan pikiran ya teman-teman ya. Juga yang penting itu bahasa gitu. Ada dengar berita lagi ya teman-teman ya, itu di sebuah media ya, katanya itu dia kerja udah 6 bulan tidak kerasan, pingin pulang karena apa, kerjaannya banyak katanya, seperti itu teman-teman. Katanya banyak, dari jam 6 sampai jam 10 itu nggak istirahat. Percaya nggak teman-teman? Nggak mungkin lah kalau nggak istirahat, emang nggak makan. Nah, saat makan itu kan kita bisa gunakan untuk istirahat ya sebentar. Saya ya begitu teman-teman, makan itu ya duduk dulu. Kalau orang sini juga makan tuh duduk dulu sambil istirahat. Nah, di saat makan itu saya gunakan untuk istirahat teman-teman. Terus sholat kan ya, sholat zuhur. Nah, habis makan terus sholat zuhur ya, karena kadang-kadang itu ya zuhur dulu baru makan. Kalau udah lapar itu teman-teman ya, saya cepet-cepet makan, habis makan sholat zuhur, habis itu kerja lagi seperti itu. Pokoknya kerjanya itu ngeladuk teman-teman, karena memang majikan tidak suka seorang pembantu itu nganggur jogro, karena dia ya merasa gaji ya, merasa membayar. Jadi ya nggak maulah lihat pembantunya itu enak-enakan, namanya juga dibayarkan teman-teman ya. Jadi untuk mbak-mbak yang katanya itu kerja dari jam berapa, jam 10 jam 6 sampai jam 10 malam nggak istirahat, itu ya gunakanlah sepintar-pintar mungkin lah ya. Masa iya sih nggak kencing, ibaratnya nggak ke kamar mandi gitu kan, itu kan kita bisa duduk istirahat sebentar begitu. Saya ya begitu teman-teman ya, sepandai-pandainya gitu.
Nah, ini aja saya udah mending ya, untuk yang kerja di sini ini mendingan. Saya nggak tidurnya nggak sama nenek, jadi saya jam 9, jam 9.30, jam 10 itu udah istirahat saya, jadi saya udah nggak jaga nenek, kita tidurnya sendiri-sendiri. Kalau yang dulu teman-teman ya, itu saya malah nggak istirahat, karena nanti jam 11 itu saya tidurnya kan sama nenek, sedangkan nenek udah jongkong, udah lumpuh total, jadi saya harus balik badan, lihat ini ada kencing apa enggak, kalau nanti kencing ya ganti popok, seperti itu. Ntar jam 11, jam 1, jam 2 itu bangun lagi balik badan, karena memang nenek udah nggak bisa balik badan ke kanan dan ke kiri, jadi saya harus membantu dia balik badan, diiringkan gitu, terus ditepuk-tepuk. Itu ya sekitar melakukan itu sekitar ya sampai 15-an menit ya, itu kan udah terbangun lagi saya. Gitu. Belum lagi kalau dia tahu-tahu BAB kemana-mana, itu kan udah ganti popok, udah berapa jam lagi kan gitu. Ntar jam 4 itu udah bangun lagi, seperti itu. Terus nanti jam 6 udah harus nyuapin, kasih obat, itu malah nggak istirahat, begitu teman-teman ya. Jadi kalau baru segitunya itu udah ngeluh, itu ya duh, tadinya itu seperti apa gitu, kok nggak mikir dulu bagaimana kerja seperti di Taiwan itu, apa mikirnya gajinya aja, nggak mikir pekerjaannya. Lah kalau pengen enak-enak ya di rumah saja ya toh. Kalau pengen enak ya di rumah saja, nggak usah ke Taiwan, nggak usah kerja jadi TKW atau kemanapun saya pikir ya sama aja ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya harap mbaknya itu ya harus sabar lah. Sayang ya, 6 bulan itu kita belum dapat gaji, kalau mau pulang ya malah mau ngubah nasib, malah keblesek nasibnya ya ora. Maunya ya kita itu merubah nasib menjadi lebih enak ya malah gimana itu, malah raka-karuan kan. Ibaratnya dulu berangkatnya itu punya hutang, belum nyaur hutang udah malah nambah hutang kan, seperti itu. Jadi saya harap mbaknya itu ya semoga lah disabar-sabarin, dikuat-kuatin ya, sepandai-pandainya lah cari bisa istirahat atau duduk sebentar, seperti itu. Emang nggak makan, emang nggak sholat kan gitu. Kalau kita orang muslim ya izinlah sholat kan gitu kan, bisa untuk istirahat, seperti itu. Itu teman-teman ya. Dan juga ini teman-teman ya harus yang belum berangkat ini ya, sekali lagi teman-teman ya, belajarlah bahasa di mana teman-teman mau kerja di mana. Maaf ya teman-teman ya, tadi videonya tahu-tahu mati, memori full. Nah sekarang udah bisa kita buka lagi. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau kerja sebagai TKW itu ya pertama ya fisik, mental, pikiran, dan yang paling utama adalah bahasa. Bahasa itu paling penting teman-teman ya, karena kalau kita bisa bahasa itu majikan akan suka sama kita, karena kita paham apa yang dia mau, seperti itu. Ibaratnya teman-teman kalau suruh masak kan, bumbunya harus ini kan, sebenarnya enak teman-teman, masak itu bumbunya cuma bawang putih, penyedap rasa, dan garam. Bahkan ada yang tidak pakai penyedap rasa karena memang mengutamakan kesehatan. Nah kalau tahu bahasanya itu, kalau tahu apa yang dia mau, kalau kita tahu bahasanya itu kan mudah, jadi dia tidak akan marah-marah kan, seperti itu. Seumpamanya nyuci sayuran itu beda-beda teman-teman tuh ya. Setiap majikan itu mempunyai cara atau tips sendiri-sendiri. Cara nyuci sayuran itu kalau kita tidak paham dan kita tidak ngerti apa yang dia mau, dia akan pasti marah. Tapi kalau kita paham apa yang dia mau, dengan kita tahu bahasa dia, maka dia tidak akan marah gitu ya. Jadi dia senang kepada kita. Nah seperti itu. Jadi harapan saya ya untuk teman-teman semua bila ingin jadi TKW ya itu tadi, bahasa. Sebelum berangkat itu harus benar-benar bisa mengerti, setidaknya bahasa dasar, jangan sampai non ya teman-teman ya. Wah itu bisa-bisa kalau non ya bisa-bisa timbulnya itu nggak kerasan terus pingin pulang gitu ya. Kalau benar-benar non, ibaratnya suruh ngambilin apa, ambilnya
suruh ngambilin A ambilnya B, itu saya dulu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah saya dulu itu menemu majikan saya memang sabar. Tapi saat pertama masuk memang saya ngandalin dengan bahasa Inggris, karena alhamdulillah dulu saya ada pengalaman kerja di Singapura dengan memakai bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi saya selalu diperintah dengan bahasa Inggris. Lama-lama saya ingin belajar juga bahasa Mandarin, akhirnya juga bisa gitu ya. Dan majikan saya selalu memaafkan bila saya salah. Suruh ngambilin jahe itu bukan ya, suruh mengambilkan saus tiram itu saya ambilkan jahe, karena setahu saya ciang itu jahe, nggak taunya ciangyo itu saus tiram, ciangyo gao itu saus tiram, tapi dia ngomongnya ciang gitu ya, jadi saya nggak paham. Tapi majikan saya selalu maafkan, nggak apa-apa tak ambil sendiri, nanti kamu juga lama-lama bisa, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Intinya jangan mudah menyerah, teman-teman ya. Kalau mau menyerah itu ingat waktu kita ingin kerja ke Taiwan itu, ingin kerja sebagai TKW itu seperti apa. Tentu kita bertujuan ingin merubah nasib. Kalau belum berhasil ya jangan pulang dulu. Kalau belum nasib kita berubah menjadi yang lebih baik ya jangan pulang dulu, seperti itu ya teman-teman ya. Kayaknya udah sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat kepada teman-teman semua dan menghibur teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Kritikan dan saran tetap saya mohon ya, supaya saya lebih baik lagi untuk membuat konten-konten ini. Dan yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya, yang udah mensupport channel saya, channel Tombok Channel dan channel Yumna Channel teman-teman ya. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, dicukupkan rezekinya, dan diberi umur yang panjang, manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah, amin. Allahumma amin. Dan yang baru menemukan channel saya, yang baru menemukan channel Tombok Channel, channel Yumna Channel, dan menyukai video-video saya, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa ditekan bel notifikasinya, agar saat saya upload video baru teman-teman itu mendapat notifikasi dari video baru saya. Oke teman-teman, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.